Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Prof. Radit. Di samping saya sudah ada Mas Didi. Sebelum saya memperkenalkan beliau, saya mau beritahu bahwa saya sekarang ada di rumah beliau di Tokyo, ya, di Tokyo, Jepang. Di Jepang Ya, ya. di Jepang. Oke, Mas Didi. Banyak yang ingin saya diskusikan dengan Mas Didi. Intinya adalah tentang bisnis di Jepang. Tapi sebelum itu, ini Mas Didi. Assalamualaikum Mas Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin sedikit bisa diceritakan dulu awal mula datang ke Jepang itu bagaimana sampai dengan di belakang saya ini ada tokonya beliau. Nanti bisa diceritakan tokonya beliau. Monggo Mas Didi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Dodi Kurniawan, asli dari Sidoarjo. Kalau pengalaman selama di Jepang ya udah agak-agak lupa sebetulnya karena udah 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. 24 tahun yang lalu. Masya Allah. Waktu itu habis selesai SMA, saya pengen ke Jepang. Tahun berapa itu Mas? Tahun berapa? Lulus 98. Berarti itu kan masa-masa Indonesia lagi itu masa itu apa namanya? Krisis-krisis gitu ya? Iya, Krismon. Krismon ya? Iya. Datang ke sini ya? Jadi saya pengen lihat Doraemon. Akhirnya, wah, gimana caranya biar ke Jepang ya? Akhirnya coba-coba itu aja. Beasiswa. Alhamdulillah. Emang nama beasiswanya Mas mungkin bisa. Beasiswanya namanya Monbusho. Iya, ya. Jadi kalau di Surabaya itu bisa ke Konsulat Jenderal Surabaya. Konsulat Jenderal Jepang ya di Surabaya. Ya. Jadi tinggal daftar, nanti ada seleksi-seleksi. Gitu ya. Dari seluruh Indonesia dipilih 29 waktu itu. Ya, untuk program. Ada program studinya juga ya? Ada. D3, D2, S1. Ada tesnya juga ya? Ada. Kebetulan saya ngambil jurusan kimia. Jadi yang suka kimia mungkin bisa jadi pilihan ini nanti ke Jepang. Iya. Berapa lama akhirnya belajar kimia di sini, Mas? Karena program saya kan D3, jadi saya datang ke Jepang itu awalnya bahasa Jepang selama setahun. Di kota Jepang? Di Tokyo. Ya. Kemudian lanjut ke program D3-nya 3 tahun. D3 awal? Bahasa dulu setahun. Kemudian D3, 3 tahun. Kimia juga? Kimia. Kemudian saya Jepang lanjut, juga ya? Iya. Saya lanjut ke S1, nambah 2 tahun. Nambah 2 tahun aja? Habis itu kok kayaknya masih pengen belajar lagi. Jadi nambah lagi 2 tahun S2. Iya, habis sama, itu. Universitas Tokyo juga? Beda kampus. Ya, biar ganti suasana. Ya. Kemudian saya kerja karena udah capek belajar. Kerja di perusahaan kimia. Kemudian di tahun kedua saya ngambil S3 sambil bekerja. Iya, jadi pagi kerja, malam kuliah. Di mana kuliah, Mas? Di Nagoya. Iya, Nagoya itu kota nomor 3 di Jepang setelah Tokyo dan Osaka. Pusat otomotif Toyota di Nagoya. Otomotif ya. Ya. Jadi alhamdulillah S3 udah selesai, mau ke S4 kok nggak ada. Curiosity-nya coba bayangkan. Keingintahuan tuh belajar tuh luar biasa ya. Mau cari S4. Terus awal mula bisnis itu awalnya dari mana, Mas? Bisnis itu sebetulnya ini ya, kebetulan mungkin ya, karena bisnisnya apa dan bagaimana merintisnya? Iya, jadi karena teman-teman saya itu rata-rata pada bisnisnya bisnis usaha makanan, toko-toko halal, karena kan banyak orang-orang Indonesia, banyak muslim-muslimah yang semuanya membutuhkan makanan halal. Jadi karena dipengaruhi sama teman-teman, akhirnya kita nekat buat perusahaan di Jepang. Jadi PT di Jepang, kita berempat, kita mau punya toko dan restoran. Jadi ya alhamdulillah tabungan dimasukkan situ semua. Kita akhirnya bikin PT di Jepang, kita buka toko dan ada musola. Jadi sekalian belanja, sekalian ibadah gitu ya. Ini yang di Nagoya ya? Yang di Nagoya. Ini di Nagoya ya? Iya. Itu luasnya sekitar 80 meter persegi, ada sekitar 1000 item, hampir semuanya itu produk Indonesia. Mulai dari kerupuk, saus, kecap, Indomie, bawang merah, gula merah, pokoknya orang Indonesia kalau mau nyari bahan-bahan ada di sana. Jadi sebenarnya seperti minimarket lah kalau di Surabaya gitu ya kali ya. Iya, mungkin luasannya gitu ya. Kayak Indomaret Alfamart. Tapi ya mungkin enggak sebagus itu, tapi kalau sudah ada di sini dan ada itu lumayan lengkap itu. Jadi bikin perusahaan ya di Jakarta ya? Di Jepang. Di Jepang. Ya. Terus kemudian ngambil barangnya dari Indonesia gitu ya? Iya, jadi kita juga ngambil barang dari Jepang,
tapi juga ngambil barang dari Indonesia secara langsung. Hmm. Jadi kalau di Jepang itu kan mungkin apa ya istilahnya ya, nggak begitu banyak variasinya. Betul, Nah, betul. makanya kita pengennya ada kerupuk dari Indonesia, ada gula merah dari Indonesia. Nah, mau nggak mau harus kita sendiri yang impor. Nah, akhirnya Itu. kita impor sendiri sebagian yang sudah Itu bisa. by request dari orang di sini atau bagaimana, Mas? Atau kita beli dulu baru jual atau? Iya, karena kita kan berinteraksi sama konsumen Indonesia. Jadi kita ngobrol-ngobrol gitu. Kira-kira mau apa lagi barang yang mau disediakan. Nah, ada yang request ini, request itu. Akhirnya kita pilih-pilih mana yang bisa kita impor, kita coba impor. Kita coba sediakan apa yang konsumen mau. Jadi apa yang lu mau kita ada. Rata-rata apa barangnya, Mas? Nah, ini mungkin bisa ditunjukkan ini. Di depan saya ini ada barang-barang nih. Nah, ini kecap. Ya, kecap karena mau puasa ada sirup marjan. Iya. Kemudian ini dari Sidoarjo, dari Surabaya, keripik tempe pedas. Ya. Satu keripik tempe. Iya. Kemudian ini kerupuk bawang pelangi, jadi tinggal digoreng nanti kerasa kayak di Indonesia makan sambil. Nah, ada bawang merah juga nih. Bawang merah juga ada. Luar biasa. Ya. Apalagi ya? Ini itu kopiko, minuman, dan masih ada banyak lagi. Ada sekitar 500 sampai 1000 item. Item ya, Mas. Jumlahnya. Dan semuanya halal. Jadi tidak perlu khawatir meskipun di Jepang masakan halal insya Allah ada di mana-mana. Iya. Jadi di sini ada berapa pegawai, Mas? Kalau di sini kebetulan saya baru pindah dari Nagoya, ini baru saya sendiri. Tapi kalau di Nagoya itu kita ada 1 staf permanen, dan ada beberapa orang Indonesia. Dan ada beberapa orang part time. Jadi mahasiswa itu kita kita minta bantuannya untuk kerja di situ. Jadi ya ini itu kalau suasana Indonesia banget. Kalau secara visa itu nggak ada masalah, Mas ya. Orang yang kerja di tempatnya Mas itu dianggap visa kerja atau dianggap student boleh kerja juga ya? Student boleh. Jadi kalau misalnya pelajar itu kan bisa kerja maksimal 28 jam per minggu. 28 jam. Ya, jadi selama dalam batas itu bisa kerja. Tapi kalau misalnya udah lulus, udah kerja di udah permanen staff itu juga nggak ada masalah ya secara visa. Permanen karena udah kerja, udah selesai kuliah itu bisa sama kayak orang Jepang. Jadi standarnya pagi sampai malam itu bisa. Itu visanya visa kerja. Visa kerja. Oh, oke. Ya, kalau visa kerja memang lebih bebas itu ya, maksudnya jamnya tidak terikat, asalkan dia sehat ya bisa sampai malam nggak apa-apa. Kalau pembelinya yang terutama di Nagoya gitu banyak orang mana, Mas? Kita awalnya mau istilahnya mau menyebar gitu ya, tapi memang pada kenyataannya itu orang Indonesia yang paling banyak datang. Jadi mungkin sekitar 75% itu orang Indonesia ya. Iya. Sempat ngitung nggak misal sehari itu kedatangan berapa customer gitu? Sehari itu kalau Sabtu Minggu kan paling banyak. Iya. Jumat, Sabtu Minggu itu paling banyak itu 100 sampai 200 ada. Customer ya? Iya. Wish. Tapi kalau misalnya hari kerja, kan pada kerja semua. Iya. Itu pagi, siang, sore kita kadang-kadang kok nggak datang-datang tamunya ya gitu. Nah kayak gitu tuh nggak Mas, kan biaya kan ya kan ada listrik, ya kalau dihitung per hari mungkin ada hari yang minus, ada hari yang surplus. Kita ngeliatnya selama sebulan ya. Jadi saya asalkan selama sebulan itu penjualannya optimal ya alhamdulillah gak ada masalah. Apalagi bentar lagi Ramadan pasti mereka banyak beli gitu ya. Itu iya. Jadi kita udah 3 tahun itu pengalamannya seperti itu. Jadi Ramadan itu memang memberikan rezeki ya bagi semua pihak termasuk toko-toko itu. Jadi memang karena puasa. Betul. Jadi daging-daging itu lebih laku gitu ya, daging-daging. Istilahnya yang enak-enak itu lebih laku. Iya. Nah, oke Mas, ini mungkin kita karena waktu juga ya. Kira-kira kalau orang mau dari Indonesia mau datang, mau cari barang itu, terutama di Nagoya dan di sini, alamatnya kemana Mas? Iya, jadi kalau di Nagoya itu kita ada di downtown-nya, di daerah Sakae. Nah, namanya apa? Kalau di search itu namanya apa? Ya, namanya Halal Kombini Plus.
Kombini Plus. Ya, Yang di Nagoya ya. iya. Jadi Kombini itu kan COMBINI gitu ya. ya, jadi apa minimarket istilahnya dalam bahasa Jepangnya itu Kombini. Jadi konsepnya memang semacam itu. Jadi datang tinggal milih-milih nanti tinggal di-scan, tinggal bayar gitu. Itu aja ya. Nah, plusnya itu karena kita ada eat in corner. Jadi bisa order kayak Kentucky halal fried chicken ataukah opor ataukah sop buntut. Jadi kita bisa makan di situ sekalian. Oh, dimasakkan di situ? Iya. Yang di Nagoya ya? Iya, jadi ada sekitar 10 meja lah kira-kira. Jadi gitu. sekalian belanja, sekalian restoran. Itu kalau kayak gitu berarti ya Mas, izinnya itu beda ya? Beda. Karena menyediakan meja makanan juga itu berarti izinnya memang ada dapurnya restoran. Harus sesuai dengan syarat. Terus tempat makannya juga sesuai dengan syarat. Jadi memang lebih kompleks, tapi alhamdulillah semua izinnya sudah terpenuhi. Oh iya. Jadi ngambil terus minta dimasakkan gitu ya Mas ya? Ngambil ayamnya minta dimasak atau bagaimana? Bisa seperti itu, tapi biasanya sih ini siapa? Ada menu khusus. Oh, menu khusus. Jadi datang langsung ambil menu langsung restoran berarti ya? Iya. Tapi karena keterbatasan tempat, jadi hanya ada sekitar booking ya? Adalah sekitar 8 meja lah, 8 kursi lah kira-kira. Ya. Halal Kombini Plus alamatnya Mas? Di Nagoya, Chiyodaku nomor 2929. 29. Chiyodaku coba di spelling Mas. Iya. Alamatnya di Nagoya, Nakaku, Chiyoda, CHYODA. Nakaku tuh biasa ya, NAKAKU gitu ya? Iya. Oke, Chiyoda. Nomornya 2/9/29. Ya. Tapi kalau misalnya di Google Map atau apa itu tinggal masukkan halal Kombini Plus Nagoya sudah muncul. Sudah muncul gitu ya. Itu termasuk yang di sini Mas? Yang di Tokyo. Di sini karena stage sampai apa ini? Iya. Bedanya dengan Nagoya. Di Tokyo. Jadi kalau misi kami itu kan kita ingin membuat cabang di setiap provinsi. Masya Allah. Jadi Nagoya dengan Tokyo itu kan beda provinsi. Iya. Nah, jadi mimpi kami itu punya cabang di Tokyo. Masya Allah. Tapi karena keterbatasan satu dan lain sebagainya, jadi saya masih cari-cari tempat sekarang. Jadilah salah satu kamar di rumah ini dijadikan storage. Iya. Iya, sambil online storage. Sambil nunggu tempat yang pas gitu. Insya Allah didoakan segera dapat tempatnya yang Tapi sebetulnya kan kalau mengajar di Nagoya tadi yang ramenya hanya Sabtu Minggu, sementara mungkin online yang cukup ini ya Mas ya, efisien gitu ya. Iya, karena online itu kan memang ini ya terjangkau bisa menjangkau seluruh Jepang. Iya. Kalau toko fisik mungkin kadang hanya kota itu. Oh iya, tapi kalau online kan bisa menjangkau dari ujung ke ujung, semuanya bisa tercover. Apalagi kalau di Jepang itu karena tidak sebesar di Indonesia, jadi rata-rata 1 hari 2 hari itu sudah sampai barangnya di konsumen. Di konsumen tinggal transfer atau tinggal bayar pakai QR code gitu. Sebetulnya praktis sebetulnya sih. Lebih praktis ya. Lebih praktis. Kalau pas puasa gitu. Iya. Displaykan barang nggak di booth gitu, mungkin pas makan buka puasa gitu. Iya. Mendisplay booth gitu. Iya, jadi kalau di toko kami itu kita hampir setiap hari itu menyediakan iftar ya, sekalian taraweh gitu. Jadi kita tergantung hari itu mungkin buat kolak ataukah buat es dawet atau apa gitu, apa yang ada hari itu. Jadi kita juga sekalian istilahnya memperkenalkan promosi ya yang baru-baru. Dan juga kalau istilahnya di penghujung Ramadan itu kita buat ini parcel. Parcel. Iya, jadi misalnya mau kirim ke temannya atau ke saudaranya gitu ya. Iya, kita buat paket parcel. Biar kerasa seperti di Indonesia. Buat ketupat juga. Ada pesan-pesan nggak Mas untuk orang-orang Indonesia, terutama kaitannya dengan apapun lah, tentang berdagang di luar negeri ataupun tentang hidup di luar negeri dan sebagainya gitu. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Iya, mungkin pesan singkat aja. Jadi saya pun juga sebetulnya tidak punya tidak
Pernah bermimpi? Tidak pernah bermimpi tinggal di Jepang selama ini. Tapi alhamdulillah karena ada rezeki, dapat beasiswa, dan di Jepang merasa nyaman, Iya, betul. saya datang ke sini. Jadi apa ya, kalau punya mimpi, berusaha agar bisa tercapai, karena kita nggak tahu apa yang sudah Allah rencanakan buat kita. Kemudian Berusaha, yang penting berusaha, berdoa terus, berikhtiar Iya. terus gitu ya. ya kemudian tinggal di luar negeri itu ada banyak unik-uniknya, banyak apa suka dukanya. Karena kita jauh dari keluarga, tua, dari mana-mana, kita iya. jadi semakin mandiri ya. Jadi semua orang WNI itu seperti saudara gitu. Jadi kita merasa Solid lah ya. solid banget ini ya menjadi orang Indonesia. Ya kemudian kalau yang suka berwirausaha, bisa dimulai dari apa aja, dari yang kecil pun enggak apa, tapi nanti diusahakan bisa belajar sedikit demi sedikit sehingga bisa semakin besar ininya usahanya. Dan saya pun pengalaman pribadi dari buka toko di Nagoya tadi, sekarang punya PT juga di Indonesia. Jadi PT kami itu bisa ekspor ke Jepang dan juga bisa ekspor ke negara-negara lain. Jadi rutin ke Korea, ke Dubai. Ya, jadi selama kita berusaha, insya Allah jalan ada akan jalannya. lebar. Ya. Baik, sementara itu dulu Mas Didik. Terima kasih banyak nih. Terima kasih Mas. Alhamdulillah sudah dikunjungi. Itu dulu ya, ngobrol-ngobrol nyantai dengan Mas Didik. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap.